dan menjadi orang yang hidup jaya mati sempurna. Itu yang tujuan saya. Ya, tapi itulah tadi susah gitu. Nah, itulah gelar Pak ya. Jadi supaya Pak tahu, jangan kaget, jangan tegamang ditipopi, jangan kaget itu kasau, gitu kan? Nah, memang ada persyaratan-persyaratannya. Maka itu sebelum saya langkah lebih lanjut, saya akan memberikan gelar dulu kepada Pak Camat kita. Nah, saya minta Pak Camat berdiri. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ini dengan siris nampan, Cerano siris nampan ini lambang jiwa raga orang Jambi. Cerano lambang badan, siris dimas kawan lambang jiwa, siris ganti darah, pinang ganti jantung, gambir ganti limpo, kapur ganti benak atau otak, dan tembakau ganti ember. Diiringi dengan keris sebagai lambang tulang atau kekuatan daripada orang Jambi. Maka pada hari ini saya menganugerahkan gelar kami dari Ubu Siti Supit Gading Dharma Ibu yang berada di Lampur Jambi, menganugerahkan gelar kepada Bapak Adian S, Bapak Adian S dengan gelar Bapak Adian Esos dengan gelar Adipati Mangkuto Alam. Saya ulang lagi, dengan gelar Adipati Mangkuto Alam. Iya apa tidak? Setuju? Setuju. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kasih sekian ini diharapkan Bapak dapat mertas guna dan duri yang berada di tengah masyarakat Bapak dan anak buah Bapak. Dan saya ucapkan selamat. Semoga Allah dengan gelar ini meridhoi dan memimpin Bapak untuk mulai dari ini dan seterusnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah pemberian gelar kepada Bapak Camat kita Adipati Mangkuto Alam, supaya Bapak tahu hikmahnya. Andai kata terjadi umpamanya, kita tidak berharap ada terjadi pegawai camat di sini berselingkuh di kantor ini. Kalau Bapak Camat ini tidak ada bergelar, dia tidak berhak menyelesaikan rapor terus diusut. Apa yang terjadi? Heboh dari Gabung, ini bukan heboh dari Gabung saja, Jambi heboh. Kecamatan ini tempatnya orang berselingkuh, tempatnya orang berzina, kan gitu. Nah, tapi kalau Bapak Camat bergelar, dia pegang. Saya yang minta membuktikan, yang memakan habis memencet putus kasus, diselesaikan secara adil. Yang salah itu menelusuri agama. Selesai.
Itu Bapak. Nah, itulah harapan saya. Nanti di desa-desa bentuklah dubalam, bentuklah peradilan adat di desa. Kedua, sidang adat tetap pemangku adat setempat. Nah, nanti akan diterangkan oleh jadi saya berpesan dengan bapak-bapak ini, budayakanlah adat kita, usahakanlah sebagaimana hukum adat kita ketika. Bayangkan Bapak, hukum adat berseni secara berseni kita bodoh lebih dulu Jambi dari Minangkabau. Satu-satunya Indonesia Jambi. Jambi tercatat dalam sejarah pada tanggal 16 Juli tahun 1500 Masehi atau tanggal 1 Muharram 908 Masehi. Minangkabau baru adat berseni secara berseni Kitabullah pada tahun 1833 Masehi. 330 tahun kemudian Jambi. Tapi terkenal Minangkabau di Indonesia ini ada berseni. Kenapa? Orang Jambi bodoh-bodoh, kurang peduli dengan hukum adat. Kita mau saja dibodohi orang-orang lain. Coba lensat, lansik, kalau Minang itu lansik, kalau ke Jambi lensat, manis katanya, cayo begitu. Saya ketika di Padang, lensatnya manis dia bertanggung. Aduh, punya lansik manis, kita lansik manis. Para kino tukuk saja, itulah dibodohi. Mau orang kita begitu Pak. Dalam adat disebut orang cerdik lambat mati, orang bertuah lama itu. Itu ada dalil yang mengatakan seperti itu. Nah, cerdik ada gitu, bertuah ada gitu. Saya lagi kita bercerdik, tidak bertuah haram, tuah juga kita kasih orang. Itu Pak. Enggak. Nah, itulah mereka. Kalau saya uraikan satu persatu, ini 8 SKS selesai. Untuk itu, bagi yang punya duit, silahkan beli buku. Belum sempat sekarang Bapak membaca, mungkin anak Bapak suruh baca bersama. Saya yang tulis buku ini, yang mencetaknya orang lain. Hak saya dalam buku ini, insya Allah bukan untuk makan saya. Saya sudah 4 kali begitu. Anak saya sudah sarjana. Alhamdulillah dikasih Tuhan. Saya kalau tidak COVID bisa berangkat umroh kesian saya. Uang dari sini akan saya berikan kepada Al-Quran atau Iqra. Karena saya dari tahun 2011 saya menjadi donatur Al-Quran dan Iqra di 2 kecamatan yang disponsori oleh 2 pesantren. Dia mengajar aku sampai orang tahu membaca Al-Quran. Kalau ada kitabnya di pesan saya ini perlu Iqra. Mulai dari 2011. Nah itulah salah satu saya ya mudah-mudahan diterima oleh Allah. Jadi kalau Bapak membutuhkan, inilah. Kalau tidak ada sekarang, ya mungkin di Jambi ada misalnya. Baik ya. IC itu tadi saya ada waktu. Coba sedikit Pak ya. Pucuk undang. Pucuk undang itu dulu namanya pucuk adat Rukun Pusako waktu di Sebentar. Rapat adat 4 kali Pak. Itu makanya saya dibenci orang yang ini. Orang ada yang tahu, saya tahu kok. Ada juga dia lagi aku Bapak Moderator. Rapat adat yang pertama di Bukit Sebentar 1502 Masehi. Ketika itu menyatukan adat dengan syarat, karena di tengah masyarakat kami terjadi dualisme hukum. Ada hukum teliti yang berisi hukum Islam, ada hukum adat jumhur yang berisi hukum adat Hindu. Itulah saya Pak, paham.
Orang tani jagung dia paham karena dia hulunya hulu pada daging. Nah, oleh orang kaitan, oleh bisa seperti ini harus dirapatkan untuk menyatukan. Terjadilah rapat adat di Sultan. Dipotong kerbau penanggu Bapak untuk mencakralkannya, mengkeramatkannya, mensucikannya. Diadakan sumpah itu Bapak Dewan. Barang siapa pengurak ukai nan tanam serpak tumbuh, nan lamuk serpak kedang, tidak mau tunduk dengan bentuk adat jamin, termasuk yang tidak mau pakai gelar, termasuk yang melanggar yang lain-lain, ke atas tidak mau ke bawah, tidak mau akar di tengah rumah, mati mapit, mati mawar, mati kering, mati berpusat berpuluh tepi air. Karena bisa tahu asal saya ngeri, saya sedapat mungkin kalau perlu langkah saya itu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, berapa? Ada 4. Itu Pak. Ngupas pisang pun begitu Pak. 1, 2, 3, 4, ada 4. Perlu kita ajarkan kepada anak kita di rumah, pada SD. Tapi kita harus jadi nggak mikir itu. Heran. Bapak lihat Pak, rumah-rumah lama di Jambi ini tidak ada pintunya yang setinggi itu Pak. Ini kan bisa beranu dengan pasti rumah kita yang lama itu dibatas gini Pak. Kita dulu. Kenapa? Nenek moyang kita mengajarkan ada kita tamu menghormati orang rumah. Assalamualaikum, kalau tidak ukut, kalau berarti nenek itu nenek kita. Tapi orang Jambi tidak mau lagi Pak. Itu anehnya. Maka pemikiran saya tadi tidak laku di Bekada. Ya, saya mengajar orang berpikir secara ilmiah, secara otak. Tidak trek tanggungan. Itu harus pertama. Apa artinya Pak? Kalau bahasa sehari-hari tidak trek itu kayu keras. Ya kan? Tanggung atau batu, semeter batu itu. Tidak. Orang adat itu mulai dari ombak dan besabun, angin dan babur, usul asal pangkat kata, penuh ibadat dan biasa. Itu ibadat dan biasa. Tidak tren ialah ayat Allah, sunatullah. Tanggo batu adalah ayat Allah. Nah, ayat Allah ada 2. Satu ayat Allah yang ada dalam Al-Quran kita sebut itu dia ditereng. Yang kedua ayat Allah yang ada di alam semesta. Kenapa bapak-bapak pakai masker? Ada kopi. Itu tangguh batu. Ada angin yang melanda, ada kebakaran, ada letusan, ada banjir, pokoknya banyak bencana. Itu tangguh batu. Hukum Allah. Apa kaitan tangguh batu kita dengan tangguh batu? Nah, apabila ayat Allah yang ada dalam Al-Quran ada perintah dan larangan kita langgar, maka tangguh batu dengan izin Allah akan marah. Sekarang itu sedang dimarahi oleh Allah Bapak. Covid. Malah di dalamnya dimulai korupsi lagi. Oh, dana-dana di daerah, dana-dana makin banyak yang salah gunakan Pak. Kita tahu betul itu. Harga 100 bilang 400 ya sore itu yang 300 masuk. Tapi siapa-siapa udah jelas itu. Banyak kejadian di rumah sakit yang tidak di-COVID-kan. Karena menurut kabar burung saya terima, setiap kasus COVID 254 juta. Ini orang mahalnya harganya umum. Nah, ini asal Allah Pak, itu tawakal tadi. Perasaan bapak-bapak dan kita ini beradat melaksanakan ayat Allah? Belum, mana bohong? Ya kan? Belum. Perintah Allah yang ada dalam Al-Quran apa tidak laksanakan? Belum. Baru sebagian ya, baru di sana ya. Itu yang pertama. Nah, kalau dikembangkan banyak lagi. Di pariwara bisa di situ, bisa 4 buku di situ saja pagi ini. Yang kedua, cermin gedaman.
cermin. Saya dulu waktu di pengadilan saya bikin cermin besar di depan kantor saya. Orang masuk cermin. Lalu orang bertanya, Pak, kenapa? Cermin lah kamu. Gagah. Kalau kamu mengatakan gagah hari ini, cermin kamu. Bersih tak kamu? Belum bersih Pak. Jangan mengatakan orang. Jangan mengatakan kami yang di dalam itu. Tidak sokok galau saya bilang. Kamu kan dari luar kan begitu. Datang sini mau nongok, mau terkejar ini kita dalam sokok. Waktu saya ke pengadilan di Maros, saya akhirnya datang wartawan bukan karena ini bukan tidak berkunjung sampai tempat ini nanti. Gerakan saya mengambil cermin ke dalam dada kami. Cermin ke dalam dada kami itu di dalam adat kitab suci Al-Quran Pak, kitabnya. Nah, jadi hukum itu seperti kitab suci itu. Dari kitab suci itu melambangkan hukum yang pasti. Kalau dulu orang bunuh orang, hukumnya beras 100 kerbau 1 ekor, emas 1 kaki. Umpamanya, hari ini orang bunuh orang, itu juga hukumannya. Besok itu juga hukumannya. Itulah hukum yang pasti. Bukan seperti hukum KUHP sekarang. KUHP sekarang tidak mengandung hukum yang pasti, tapi mengandung kepastian hukum. Kalau ada orang yang mencuri, berapa hukumnya Pak? Dia berangkat pasal 3 dan 3. Terserah saya hakim. Misalkan satu orang 1 tahun boleh, yang 1-2 tahun boleh. Itu Pak. Itu melanggar pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 45 Pak. Persamaan di depan hukum tidak ada. Nah, kan Bapak marah Bapak dengan saya. Masa 2-3 orang yang merampok sama-sama, terus bagi-bagi hartanya sama-sama. Yang satu beli motor, yang satu beli sawah, yang satu macam-macam lah. Nah, tapi yang satu hukumannya 5 tahun, yang satu 2 tahun, yang satu 1 tahun. Lucu kan? Tidak ada kepastian hukum. Itu saya lakukan Pak selama 30 tahun jadi hakim. Iya, saya lakukan. Hati kecil saya menjerit, mulut saya mengatakan 3 tahun penjara. Paling ayam. Ada yang 1 bulan, ada yang 1 hari, ada yang 3 minggu. Itu sistem yang berlaku sekarang. Ada yang saya hadir baru sistem, ada yang berarti no, saya menolak. Pantaskah seorang bapak yang mencuri setandan pisang dituntut jaksa 2 tahun untuk makan pisang muda standar dicurinya, lalu ditipisnya kulit hati itu jauh, bukan dikupas, ditipis lagi jauh-jauh tadi ada rebus, dimakan anak-anak. Itu yang saya adili, menjerit hati kecil saya. Itu 2 tahun. Bisa apa kalau kasus ini? Saya tanya dia, berapa lama datang? Saya bilang, Allah. Kalau hati kecil saya, 1 hari saya tidak bicara, tapi melihat dulu. Kalau sudah ditakut. Nah, ini terjadi di negara kita. Haruskah kita pilih? Itu Pak. Cermin kalah kabur dan tak nama goyang terbalang. Harus berbalang menegakkan. Harus ada badan peradilan yang mengadili ini tidak bisa. Nah, itu cermin. Kemudian lantak dalam mendak goyang, tapi dari tegang itu hadis Nabi. Hadis Nabi. Itu sebelum. Kemudian kata kepakat. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis Nabi, maka buatlah hukum dengan kata kepakat. Boleh. Nah, apa kata kepakat? Tanya Nabi Pak. Ada waktu saya kata kepakat ya. Kata seorang memberatkan bersama memepakati mencari kata sebuah, ucapkan lagunya ulungnya, dan tumbuh dari berat. Itu pemulung berkata kepakat dan tumbuh dari itu kepakat. Kemudian tak lampu hujan dan kami Pak. Hukum adat tidak lampu hujan dan kami Pak. Selama kita pasti melaksanakannya. Itu sumpah. Sama dengan kayu Pak. Kayu yang hidup. Kayu kalau dia hidup mau ratusan tahun umurnya dia akan mati. Dia akan lapuk. Padahal dia hidup. Apabila patah
yang patahan kenapa? Itu Pak. Jadi adat kami itu pasal karena dikepung baru sempat dipakai, baru terus dia. Nah Bapak ini kan baru dapat gelar, nah baru kan, baru seharusnya dulu gelar itu. Nah begitu lalu ada, begitu kita laksanakan baru dia, laksanakan baru dia. Nah itu Pak. Ya, nah Pak itu super hukum. Kemudian ada tempat adat yang sebenarnya adat itu sudah berubah. Ada anak yang bertanya ketika saya ceramah di fakultas apa di Merobomu, bolehkah kemarin LGBT perempuan kawin sama perempuan, laki kawin dengan sama laki? Jawaban kita itu Pak, adat yang sebenarnya adat itu sunnah. Masuk akal kan adat yang sebenarnya sunnah masuk akal? Jawabnya apa? Contoh kan? Kalau saya punya ayam di rumah, banyak punya ayam. Dan 30-40 berjalan berapa tahun. Nah ada ayam yang mau kawin, yang jantan sama jantan ada satu pun. Yang pino kawin dengan pino ada satu pun. Nah itulah sunatullah sih. Anjing kerbau sama dia mau kawin ketika sama pino jantan sama pino mampu. Kok jantan di Indonesia ada yang kawin sama jantan, di mana kawin sama pino? Itu bertentangan itu Pak. Kalau ada yang melakukannya hukum dia. Bagaimana hukumannya? Apa contoh melapor kasihkan hukum. Jadi setiap kejahatan yang berada dalam masyarakat walaupun tidak diatur dalam adat, tidak ada aturan secara tertulis atau apa, kalau bertentangan dengan adat, dengan cara hukum sesuai dengan hukum, apakah kerbau, apakah kambing, apakah itu kan caranya. Nah itu. Nah kemudian adat yang beradat. Adat yang beradat itu Pak, banyak. Ini buku-buku lembaga adat itu Bapak baca tidak ngerti kita. Saya pun tidak ngerti. Walaupun saya sering tahu tidak ngerti saya. Ialah yang dulu dan yang itu orang itu tidak akal. Adat yang sebenarnya adat itu sunatullah, tapi pada sifat. Kalau tadi adat yang sebenarnya adat sunatullah secara merata kepada kita, kepada alam, kepada air, kepada gunung semua sama. Sunatullah. Kalau adat yang teradat, sunatullah pada sifat api panas, sifat angin berhembus, sifat air mengalir, sifat ibu-ibu sayang dengan anak-anak saya dan anak-anakku. Nah. Jadi sifat yang melekat kepada subjek dan objek. Nah ini urutan kita ini sebenarnya. Makanya sebenarnya kemudian bagus dikaji di perguruan tinggi ada ini. Orang jual beli Pak, sudah teradat si penjual menyerahkan barang yang dijual. Ya tidak? Si pembeli sudah teradat pembeli membayar barang, membayar harga barang yang dibeli. Kalau penjual tidak mau menyerahkan barang yang dijual, ada disebut dengan penipuan. Kalau pembeli tidak mau membayar harga barangnya, barang yang dibelinya, dalam ada disebut rampasan. Itu rampasan dengan penipuan itu belakangan datang, tapi sunnah Allah. Nah itulah yang disebut dengan adat yang teradat. Nah, kemudian ada yang disebut dengan adat yang diadatkan. Adat yang diadatkan itu kita yang membuat dulu, adat itu yang buat. Di kampung saya berubah dalam adat setiap hari Jumat absen ke masjid. Catat siapa yang tidak datang dari salat. Kenapa? Karena diadatkan oleh desa itu siapa laki-laki yang tidak ikut Jumat dihukum dengan beras perkataan ayam baik atau didenda dengan uang sekian. Tetap pada adat. Ada kata turun barang tidak bisa juga. Yang tidak cepat, tidak ada alasan, sakit tidak atau tidak, motor tidak, cukup. Itu namanya adat yang diadatkan. Kita yang membuatnya. Itu. Kemudian yang keempat, adat istiadat. Adat istiadat budaya apa? Nah, kalau saya hari ini ke Vietnam, apa itu cara pakai putih? Apa dia salah? Tidak ada yang salah. Saya tidak salah, dia tidak salah. Udah,
Bapak ini baju kuning, ini baju merah, itu hijau. Itu budaya. Tapi itu adat juga namanya. Adat dalam arti budaya. Maka dalam hukum, dalam adat, arti dari adat itu diambil dari bahasa Arab. Adat atau adat. Artinya ada tiga. Satu, adat dalam arti budaya. Nah itu adat istiadat itu. Dua, adat dalam arti etika, karena kita melaksanakan adat, melaksanakan agama itu etika itu. Kalau kita pergi Jumat pakai sarung, padahal kalau pakai celana kita sah juga Jumatnya. Tapi etika ini tidak benar. Kalau kita lakukan pakai kebiasaan yang bagus. Kalau kita pakai kebiasaan boleh juga tidak ada masalah. Tapi etika lakukan tidak bagus. Seseorang yang pakai dia bersempat tidak apa tidak lalu dia kepala itu saja. Nah itu adat dalam arti etika. Nah yang ketiga adat dalam arti hukum. Saya adat dalam arti hukum inilah yang tugas saya. Saya mengadakan penelitian segala macam itu dalam hukum. Jangan Bapak mau lagi dikatakan orang adat Tanjung Jabung berbeda dengan adat Purwokerto, berbeda dengan Merangin, berbeda dengan Teko, berbeda dengan Kerinci. Jangan. Itu salah besar. Kalau saya tanya kapan pemerintah Tanjung Jabung rapat adat membuat kemarin? Kan tidak. Lalu di mana letak kewenangan membuat hukum? Yang berwenang membuat hukum itu raja. Kalau sekarang presiden bersama DPR dibuatnya undang-undang omnibus law, mau tidak mau ikut kita, ya kan? Dibuatnya undang korupsi, ada orang Tanjung Jabung korupsi masuk jalur, atau kurang lain. Saya tidak ikut, tidak buatnya, Tanjung Jabung tidak buat itu, tidak bisa. Itulah. Nah, hukum adat inilah yang saya kembangkan beberapa tahun sehingga saya menulis buku Subjek Gading Zaman Itu Hukum Adat Mulai Jabung. Nah, dari pucuk undang itu sebagai sumber hukum adat keempat sebagai hukum dasar, maka dikembangkanlah menjadi 9 pucuk atau 9 bagian hukum adat kami. Ada hukum umum disebut dengan hukum privat atau perorangan. Saya bawa termos ini dari keris, saya tadi mau memperagakan perlindungan adat pada waktu itu. Kemudian undang-undang 4 disebut hukum publik, Bapak, menyangkut orang banyak. Nah, antara lain ada situ undang-undang 20 itu adalah hukum pidana adat. Nah, hukum adat Jambi mengatur orang Jambi ini mulai dari kandungan sampai meninggal dikuburkan. Dalam adat disebut anak yang ada dalam kandungan mempunyai hak sepanjang kepentingannya mengenai. Hak seseorang tidak pernah hilang terkecuali kalau pengadilan menentukan lain. Anak dalam kandungan dia berhak mendapat pemeliharaan dari ibunya, mendapat asumsi gizi dari ibunya. Kalau bapaknya mati, dia berhak mendapat waris. Kalau ibunya pergi berburu bersama orang, dia dapat bagian dari ibu yang hamil dapat uang. Itu diatur mulai dari kandungan sampai terminal. Kuburan jangan digali, jangan digeser-geser tanpa tahu ada warisnya sampai itu dulu. Karena itu ada ancaman dalam adat. Dilarang ya. Nah, mana hukum adat seperti itu? Jangan yang saya tahu. Nah, jadi mulai manusia dari kandungan sampai meninggal dunia, adat Jambi berharap hidup jaya mati sempurna. Itulah yang disebut dalam Islam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu orang yang tidak mau tahu. Orang Jambi ini selalu belum bertindak, belum tahu, belum melihat, kita tahu dia rupanya. Oh itu, baiklah itu. Orang Jambi ini, orang adat pada umumnya banyak peraudlo namanya.
ribuan dari Pak Muhtar lah. Loh itu itu dah, itu berani dulu lah. Itu saja berdebatnya bang. Saudara aku bangun, bangun cepat dulu lah. Berapa banyak bangun Pak? Tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu apa itu? Berkata, Pak. Nah, kita hilangkanlah selalu berbuat salah yang ada. Jangan. Sepanjang kita berbuat ada. Saya takut besok hari ini kita terus. Nah itu Pak ya, barangkali terlalu panjang untuk saya. Dan saya mohon maaf pada bapak-bapak. Saya ini Pak mantan hakim. Jadi selama jadi hakim lebih 30 tahun, apalagi jadi ketua pengadilan negeri, lalu bergaul dengan orang Korea Utara, Korea Selatan, sehingga watak saya terkenal. Korea Utara itu kan orang Batak, Korea Selatan itu orang Palembang. Ya kalau 2 orang, 3 orang ngobrol serius, itu kayak orang Batak. Nah, saya terbawa. Nah itu, jadi kalau ada kata-kata saya yang kasar, bunyinya, yang tinggi, yang menginginkan Bapak, saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Saya tidak bermaksud mengingat Bapak. Cuma dah harus hormon yang terjadi seperti itu, Pak ya. Baik, barangkali itulah sekedar pengantar. Kalau untuk hal ini Bapak bisa nanti dalam itu juga ada apa orang Jambi sebenarnya itu sifat orang Jambi itu Pak. Jangan kalau kita kayu, kita bilang kayu lah. Orang Jambi tidak kayu karena emas, tidak kenyang karena makanan itu sudah begitu Pak. Barangkali itu saja yang akan saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada narasumber yang pertama. Sebelum kita lanjut ke narasumber berikutnya, kita break dulu untuk menikmati snack yang kita sediakan.